Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pengaruh gaya terhadap gerak dengan dua subbahasan yaitu gaya dan hukum Newton. Kita masuk pada bahasan yang pertama yaitu gaya. Gaya memiliki lambang F yang berasal dari kata force yang berarti tarikan atau dorongan. Gaya memiliki satuan dalam sistem internasional yaitu Newton yang diambil dari nama Sir Isaac Newton, yaitu seorang ilmuwan fisika yang menemukan konsep mengenai gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Ada 4 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda diam dapat menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak dapat menjadi diam. Yang ketiga, arah gerak benda dapat berubah. Dan yang keempat, bentuk dan ukuran benda dapat berubah. Kedua, jenis-jenis gaya. Terdapat 2 jenis gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung terhadap benda. Contohnya, gaya otot, gaya gesekan, dan gaya pegas. Kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang bekerja tanpa adanya sentuhan langsung terhadap benda. Contohnya gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Resultan gaya. Gaya dapat digambarkan dengan garis berpanah, di mana panjang panah menunjukkan nilai dan arah panah menunjukkan arah. Arah panah ke kanan atau arah panah ke atas menunjukkan nilai gaya positif. Contohnya, sebuah panah yang mengarah ke kanan memiliki 4 titik, yang masing-masing titik memiliki nilai 1 Newton, sehingga panah ini merupakan gaya yang bernilai 4 Newton. Arah panah ke kiri atau ke bawah memiliki nilai gaya yang negatif. Contohnya, sebuah panah yang mengarah ke kiri dengan 4 titik, masing-masing titik memiliki nilai 1 Newton, sehingga gaya pada panah ini bernilai negatif 3 Newton. Gaya-gaya yang saling sejajar dapat dijumlahkan dengan persamaan Fr sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn. Contoh soal. Pada sebuah peti bekerja gaya seperti pada gambar. F1 20 Newton, F2 30 Newton, dan F3 25 Newton dengan arah gaya yang berbeda. F1 dan F2 mengarah ke kanan, sedangkan F3 mengarah ke kiri. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada peti tersebut. Penyelesaian. Diketahui F1 sama dengan 20 Newton, F2 30 Newton, dan F3 negatif 25 Newton.
F3 bernilai negatif karena arah panah dari F3 adalah ke kiri. Ditanya Fr. Jawab, Fr sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Fr sama dengan 20 Newton tambah 30 Newton tambah negatif 25 Newton. Sehingga Fr sama dengan 50 Newton dikurang 25 Newton. Diperolehlah hasil Fr sama dengan 25 Newton. Jadi, besar resultan gaya yang bekerja pada peti adalah 25 Newton. Gaya gesekan. Gaya gesekan dapat terjadi akibat adanya sentuhan antara dua permukaan benda yang kasar, di mana arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan yang dihasilkan dipengaruhi oleh tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar gaya gesekan yang dihasilkan. Contoh gaya gesekan yang menguntungkan antara lain. Pertama, gesekan antara ban dengan jalan. Ban kendaraan dibuat bergerigi agar menghasilkan gaya gesekan yang besar, sehingga ban tidak mudah slip. Kedua, gesekan antara telapak kaki atau alas kaki dengan lantai atau jalan. Telapak kaki atau alas kaki memiliki permukaan yang tidak licin, sehingga kita tidak mudah terpeleset saat berjalan. Contoh gaya gesekan yang merugikan antara lain: 1. Gesekan antara ban dengan jalan dapat menyebabkan ban cepat aus dan permukaannya cepat licin. Kedua, gesekan pada rem dapat menyebabkan kampas atau karet rem cepat menjadi tipis. Ketiga, gesekan pada mesin dapat menyebabkan mesin cepat panas dan aus. Gaya berat. Berat dan massa merupakan dua besaran yang berbeda, di mana ada 5 faktor pembeda dari kedua besaran. Yang pertama, dibedakan pada gaya gravitasi, di mana berat dipengaruhi gaya gravitasi sedangkan massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kedua nilai, gaya berat memiliki nilai yang berubah-ubah tergantung besar gaya gravitasi pada tempat berat benda diukur, sedangkan nilai dari massa benda tetap di semua tempat. Ketiga, alat ukur. Berat dapat diukur menggunakan alat berupa neraca Pegas atau dinamometer, sedangkan massa dapat diukur dengan alat bernama neraca atau timbangan. Keempat, besaran. Berat merupakan besaran turunan dan besaran vektor, di mana berat diturunkan dari besaran massa dan besaran percepatan gravitasi. Sedangkan massa merupakan besaran pokok dan besaran skalar. Yang kelima, satuan. Berat memiliki satuan dalam sistem internasional yaitu Newton dan satuan CGS dalam Dine. Sedangkan massa memiliki satuan internasional dalam kilogram dan satuan CGS dalam gram. Untuk menghitung besarnya berat sebuah benda, dapat digunakan persamaan W sama dengan M dikali G, di mana W merupakan gaya berat dengan satuan Newton, M
massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Contoh soal. Sebuah batu memiliki massa 50 kg. Hitunglah berat batu jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 50 kg dan G 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya W. Jawab, W sama dengan M kali G. W sama dengan 50 kg kali 10 meter per sekon pangkat 2. Sehingga W sama dengan 500 Newton. Jadi, berat batu adalah 500 Newton. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum tentang gaya dan gerak. Ada 3 hukum Newton yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di mana ketiga hukum Newton ini sama-sama membahas mengenai adanya pengaruh gaya terhadap gerak benda. Hukum 1 Newton. Benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan pada lintasan lurus selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini merupakan bunyi hukum pertama Newton, di mana dapat disimpulkan bahwa sigma F sama dengan 0. Artinya, resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya, mempertahankan posisi diam atau mempertahankan posisi bergeraknya. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah mobil yang awalnya dalam keadaan diam, penumpangnya ada yang duduk, ada yang berdiri. Semua penumpangnya dalam keadaan posisinya masing-masing. Tiba-tiba mobil bergerak tanpa disadari oleh penumpang, sehingga penumpang yang awalnya duduk tenang atau berdiri dengan tenang merasa terdorong ke belakang. Kemudian, mobil tiba-tiba berhenti, sehingga penumpang menjadi terdorong ke depan. Terdorongnya penumpang baik ke belakang saat mobil tiba-tiba bergerak atau terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba berhenti disebabkan karena penumpang mempertahankan posisinya yang diam, sehingga penumpang akan melawan arah gerak dari mobil. Ketika mobil tiba-tiba bergerak, arah gerak mobil adalah ke depan. Penumpang mempertahankan kedudukannya dengan terdorong ke belakang. Sedangkan pada saat mobil tiba-tiba berhenti, di mana gaya yang dihasilkan adalah ke belakang, sehingga penumpang mempertahankan posisinya dengan terdorong ke depan. Hukum 2 Newton.
Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum kedua Newton dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M, di mana A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, sigma F merupakan resultan gaya dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Contoh soal. Sebuah mobil yang sedang mogok didorong oleh 3 orang seperti pada gambar. Orang pertama mendorong dengan gaya 50 Newton. Orang kedua mendorong dengan gaya 40 Newton. Dan orang ketiga mendorong dengan gaya 80 Newton. Apabila massa mobil 500 kg, hitunglah percepatan yang dialami oleh mobil tersebut. Penyelesaian. Diketahui F1 sama dengan 50 Newton, F2 sama dengan 40 Newton, F3 sama dengan 80 Newton, dan M sama dengan 500 kg. Ditanya A. Jawab. A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Sehingga A sama dengan 50 Newton tambah 40 Newton tambah 80 Newton per 500 kg. Diperolehlah A sama dengan 170 Newton per 500 kg. Sehingga A sama dengan 0,35 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan yang dialami oleh mobil adalah 0,35 meter per sekon pangkat 2. Hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan jika sebuah benda diberi gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Hukum ketiga Newton ini disebut juga dengan hukum aksi reaksi, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya aksi dan gaya reaksi saling berlawanan. Gaya aksi dan gaya reaksi bukanlah gaya yang saling meniadakan, karena gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Contoh penerapan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat mendorong benda, gaya aksi diberikan oleh tangan terhadap benda, sedangkan gaya reaksi diberikan oleh benda terhadap tangan. Yang kedua, memukul benda. Gaya aksi diberikan oleh tangan terhadap benda. Gaya reaksi yang diterima oleh tangan adalah rasa sakit pada tangan saat memukul benda. Dan yang ketiga, contohnya adalah dua orang yang saling mendorong. Dua orang yang saling mendorong berarti saling memberikan gaya aksi. Gaya reaksi yang diterima kedua orang adalah sama-sama terdorong ke belakang. Demikianlah pembahasan kita mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.